Yang kedua kalau nggak Dodit, salah ingat nggak? Dodit. Ya, Dodit. Itu ketuanya siapa ya? Saya lupa, Pak. Oh, iya Pak iya. Selamat iya. sendiri. Oke, selamat berjumpa kembali. Saya Slamet Wahyudi di podcast Prodi Digital Business and Marketing. Ini podcast yang ke-8. Kali ini temanya tentang aktivis ya. Aktivis zaman dulu dan sekarang, Pak. Ya, ini hari ini saya didampingi sama co-hostnya. Halo, kenalkan Radit. namaku Radit. Followernya paling banyak se-Poltek Ubaya. Bisa coba. Kalau Radit yang muncul, wah viewernya langsung naik ya. Semoga Amin. naik lagi ini. Pak. Oke, nah nanti saya sama Radit sudah kedatangan tamu yang pakai hitam-hitam. Ya enggak kalah kerennya gitu, Pak. Iya, kayaknya nggak mau kalah sama kita nih. Seragam dan kostumnya matching. Ada Kak Ibnu dan Kak Rahmat. Mas Rahmat Halo. nih. Mereka konon ya aktivis ini mereka. Kita cari tahu nanti Dit, apakah memang benar aktivis mereka atau memang ketua-ketuanya aktivis. Boleh perkenalan dulu mungkin dari yang senior nih, yang senior dulu. Ya, halo, nama saya Ibnu. Saya dari dulu masuk Ormawa atau organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM, BEM. BEM. Ini bagian demo nggak sih? Bagian demo-demo. Kita cinta damai. Berarti Poltek dulu enggak ada demo-demo gitu? Mas? Nggak ada. Enggak pernah ya. Dari dulu kita nggak ada. Ya. Kita kesibukan bukan di situ. Oke, jadi ini Gubernur BEM kamu tahun berapa? Jadi Gubemnya? Saya sudah masuk BEM dari awal masuk di Ubaya sampai tahun 2014 saya menjadi Gubernur BEM atau Ketua BEM-nya. Lalu sampai 2015 sudah serjab atau serah terima jabatan, yang dimana memang sudah SOP-nya ya, karena memang untuk melanjut ke studi semester 5 dan 6 gitu. Oke, ya. Boleh. Untuk Kak Rahmat gimana? Halo, perkenalkan namaku Rahmat Maulana. Aku dari angkatan 21. 2021. 2021. Oke. Masih Saya muda saya nih. sekarang jadi penerusnya Mas Ibnu. Oke. Saya Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021-2022. Oke, jadi masih jalan ya sampai sekarang. Masih ya? sekarang, belum sertijab. Belum sertijab. Bisa aja. Jadi ini senior ketemu junior. Kita nanti akan lihat nih Dit, kira-kira kalau dulu Ormawa itu seperti apa nanti. Gitu. Ya, seperti apa sih nanti mungkin bisa saling sharing, bisa ngasih nasihat juga untuk juniornya. Oke, Ibnu sekarang awal mulanya kamu suka organisasi itu kenapa sih suka berorganisasi? Oke, menurut saya organisasi itu adalah jalan kedua ya. Untuk jalan pertama saya adalah kenyamanan di sini. Oh, Nah, berangkat dari nyaman itu akan menjalar atau merembet ke aktivitas yang disukai, aktivitas yang membuat si mahasiswa atau ya saya sendiri itu semangat untuk menjalaninya. Yaitu ini adalah organisasi adalah wadahnya. Nah, di organisasi ini saya sangat belajar banyak ya Pak ya. Saya bertemu teman-teman baru yang notabene bukan prodi saya sendiri, bukan kelas saya sendiri. jadi ketemu banyak teman ya. Betul. Kalau di MUB familiar dengan heterogen. Oh, kelompok heterogen. Ya. Jadi dicampur beda-beda Betul. prodi Ya, ya. jadi heterogen itu dari MUB masa orientasi bersama ya, MUB itu. Heterogen itu membuat saya, oh ini enak nih, diajak ngomong enak, teman-teman ini pajak, terus teman akuntansi, teman MP, seru-seru lah. Memang pada saat itu teman-teman saya saling respect satu sama lain. Okay. Nah itulah yang membuat saya nyaman, akhirnya masuk ke organisasi itu sendiri. Nah organisasi yang saya pertama geluti yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah di situ saya belajar banyak dari para senior saya, dengan berbagai proker yang harus dijalani
itu adalah wadah juga untuk belajar mengasah insting soft skill teman-teman yang dimana kurang didapat pada saat pembelajaran di kelas. Iya, jadi itu tambahan Betul. penting ya Penting, Pak. di Untuk kerjasama. komunikasi, ya, Pak. Masuk Organisasi itu apa manajemen konflik juga ya, Betul, belajar Pak. juga ya. Manajemen konflik nanti pada saat- nanti cerita deh ya, ya banyak. seperti apa suka Oke, dukanya. siap. Itu asal awal mulanya. Siap. Kalau Rahmat Kalau aku sih emang dari dulu, dari SMP, SMA, ya diteruskan di kuliah ini. Dan waktu udah aktivis dari TK. Iya. Lebih tepatnya emang suka ngobrol sama orang sih Pak, Oh, berhubungan sama orang oke, yang oke. di luar akademis ya. Jadi dulu pun waktu SD pun saya itu, jadi misalkan masuknya itu pagi sampai siang, tapi nggak langsung pulang Pak. Pulangnya masih jam 5 sore. Hah? Masih SD udah pulang Iya, jam 5. Pak. Emang dari dulu emang suka nongkrong gitu Kamu juga Pak. nggak Nggak di- dicari dah sama orang tua gitu. Iya wajar, itu pasti dicari. Kalau saya udah khawatir anak saya jam 5 belum pulang gitu. Soalnya dulu itu saya SD-nya sama guru saya itu ya orang tua saya. Oh. Di SD itu guru mama saya itu guru SD juga. Oh, oke. Jadi ya Jadi emang diawasin bareng juga. gitu loh Pak. Jadi ya terpaksa nongkrong jadinya. Terus Oke. waktu SMP SMA itu ikut diklat dan waktu SMA pun ikut saya ikut paskibra. Jadi di situ bertemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang kan. Setiap orang berbeda-beda sih Pak. Beda orang, beda sifat, perilakunya gimana. Kita harus nge-treat orang bagaimana biar nggak tersinggung, biar lebih enak ngobrol dengan kita. Itu sih Pak yang emang saya pelajari di situ. Jadi beda pun ya. waktu di kuliah ataupun waktu di pekerjaan, ya insya Allah udah ada modal, ada pondasi gitu Pak. Oke, jadi emang udah suka berorganisasi dari Iya. kecil ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin nih Radit ada pertanyaan. Sebelum saat menjadi gubem ya, waktu orasi atau pemilihan umum itu ada kayak pengalaman lucu apa kesan-kesan itu? Saya. Iya. Oh Saya ya. dulu. Oke. Kalau pada saat waktu saya dulu ya orasi ya. Memang pada saat itu saya menjadi gubernur BEM itu secara aklamasi atau memang tidak ada Calon tunggal. ya otomatis calon tunggal. Nah di situ memang saya ya kurang greget atau kurang seru. Kira-kira kenapa Mas kok nggak ada calon-calon yang lain? Nah itu mungkin menurut saya memang masih malu-malu mungkin gitu. Teman-teman saya pada saat waktu itu masih malu-malu atau masih kurang siap atau seperti apa. Nanti mungkin menjadi ketua BEM itu stigmanya adalah menyita waktunya. Gubernur sebelum kamu siapa? Ini namanya Marsil. Marsil yang di Garuda ya. Iya dulunya Pak magangnya. Sempat di Garuda ya. Iya, akuntansi. Yang setelah kamu? Setelah aku namanya Cewek bukan? Cewek ya? Sevanya Pak. Sevanya, cewek Sevanya, juga. Jadi iya, gubernurnya ada beberapa yang cewek ya. Iya, cewek. Iya. Yang sebelum Rahmat juga cewek ya. Cewek juga, Cewek dua-duanya, wakil dan ketuanya. Jadi cowok-cewek boleh jadi Boleh, gubem di boleh. sini ya. Tidak ada yang melarang. Kalau Rahmat gimana? Waktu pemilihan. Kalau saya sih kebetulan lawannya tuh adiknya Mas Ibnu sendiri. Bukan lawan kali ya, apa Oh, ya namanya ya? Pesaing, Sayang. Iya. kompetitor. Calon yang lain. Calon yang lain, ya lebih tepat itu. Jadi soalnya kan waktu itu ya emang kebetulan saya wakil saya pun waktu itu emang pintar ngomong Pak. Jadi alhamdulillah saya kebantu juga. Jadi ngobrol apa itu menyampaikan visi misi dengan enak. Terus dia itu pintar kayak membuat tagline-nya gitu Pak. Moto-moto yang emang bisa diingat banyak orang apa gitu. waktu itu? Apa ya Pak ya? Pokoknya change together we can gitu Pak. Jadi Oke. intinya apa itu Bahasa Inggris. untuk merubah kita harus bersama-sama. Hmm. Seperti itu. Intinya seperti itu Pak. Iya. Tapi
Ya emang agak deg-degan sih Pak waktu menyampaikan. Soalnya kan itu nggak hanya ada offline, tapi waktu itu ada kameranya juga disiarkan gitu Pak. Jadi ya hybrid. agak ya hybrid. Jadi agak gimana gitu Pak. Belum terbiasa dengan kamera gini. Oke. Ya itu experience baru sih Pak. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Oke, sukses terus deh untuk program-programnya ke depan ya. Amin amin. Saya penasaran nih Pak. Iya, boleh. Kira-kira suka duka saat menjadi gubem itu apa ya? Mungkin kayak- Barangkali Banyak dukanya. anak-anak Sukanya juga yang banyak bakal sih. jadi gubem penerus nanti Iya. tahu gimana suka sama dukanya. Oke, mungkin Mas Rama Mungkin dulu Mas Rama mungkin. dulu. Mas Rama dulu. sambil mengingat-ingat karena udah Iya, lama. iya. Sebenarnya banyak sukanya. Untuk dukanya dulu, mungkin biar dukanya sedikit tapi nanti biar udah kelewat. Udah nggak keinget. Dukanya sih emang ya mungkin sedikit menyita waktu, tapi itu tergantung kita manajemen waktunya sendiri sih. Bisa bagaimana bisa menempatkan posisi waktunya, pembagian waktunya, Skala kapan prioritas gitu ya. skala prioritas, kapan waktu kita kuliah, kapan waktu kita organisasi. Jangan sampai keduanya berantakan gitu Pak. Harus Timpang sama-sama. salah satu gitu. Nah, itu dukanya sih. Kalau untuk sukanya banyak pengalaman, banyak relasi. Ya Akses juga gak sih kalau jadi akses iya benar Pak. gubernur tuh bisa. Ya akses juga benar. Informasi semua itu pasti ke atas Pak. Iya. Jadi informasi itu lengkap, nggak hanya potongan-potongan aja. Tapi nilai itu juga ngaruh gak sih Pak kalau saat menjadi gubem gitu? Ke nilai, Iya. ke nilai mata kuliah gitu Iya, maksudnya. Enggak sih, enggak ngaruh. Nggak ngaruh Tapi ya. kan kalau di Poltek Ubaya ini untuk diketahui ya bagi yang aktif di organisasi itu ada beasiswa aktivisnya. Kemudian kita kalau mau lulus tuh sekarang ya Ibnu itu minimal harus 100 poin kegiatan kemahasiswaan. Oh, iya, poin Jadi ya. Untuk ikut TA itu ya Pak. iya, jadi kalau mau lulus tuh memang Persyaratan ya. disyaratin. Kalau sekarang tuh banyak ini deh, Ya. banyak cara agar aktif gitu. Iya. Kalau Ya, itu sukanya ada sih lagi? Pak. Oke. Jadi mungkin pasti banyak sukanya ke Mas Ibnu juga. Tapi kelihatannya untuk dulu-dulu kan stigmanya dulu kan lebih keras sih Mas ya. Untuk dari seniornya itu kan, Oh. nah itu mungkin bisa Didikannya. diceritain Mas itu. Seru Oke. nih kayaknya nih. boleh nih share. Ya, jadi suka duka ya. Saya sampai Jadi dalam ini dalam, Dalam, dalam. sangat banyak sekali. Mengingat-ingat ya, Ada Ya. tisu, ada tisu. Oh iya iya. Iya. Nah ini sebetulnya sangat berdampak sekali sama perkembangan karir saya saat ini. Ya, Dan ini adalah fakta. ya. Dan di pekerjaan saya juga itu sangat real. Itu yang saya rasakan. Outputnya Ya. setelah keluar dari Ormawa atau lulus dari Ormawa. Nah, bicara tentang suka duka, sebetulnya duka itu bisa dijadikan suka sih. Wah, gimana tipsnya itu? Nah, tipsnya adalah ya kembali lagi niat Anda sebelum join atau login ya, login ke Ormawa. member. Iya, login ke Ormawa. Niat Anda apa gitu loh? Niat Anda memang ikhlas, tulus. Itu overall ya tidak ada kecenderungan untuk melakukan sifat negatif di dalam ormawamu atau di circlemu sendiri di organisasi itu tidak ada. Akhirnya duka itu menjadi suka semua. Ya, ya. Mungkin ini kan sama-sama gubernur nih. Di internal pasti ada konflik nih. Kalau Rahmat mungkin sudah menemui konflik kah? Terus kamu caranya mengatasinya seperti apa? Ini bukan konflik sih Pak, lebih ke permasalahan. Jadi emang nggak bisa dihindari. Jadi dulu kan wakil saya itu tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Jadi keluar dan kursi wakilnya masih kosong. Jadi saya ya memang dibantu sama teman-teman. Tapi kan tanggung jawab di saya semua. Nah itu banyak proker-proker yang jadinya kurang optimal. Nah, di situ permasalahan muncul dan emang agak berjalannya waktu dipikir-pikir nggak bisa kalau misalnya saya sendiri. Jadi
permasalahan itu solusinya dicarikan pengganti, wakil pengganti. Jadi Siapa? Wakil. dari dulunya Melati jadi Anjani, Pak. Oh, Anjani. Anjani anak Sekbis itu, Pak. Nah, di situ setelah adanya pengganti itu alhamdulillah jadi lebih lancar, Pak. Semua jadi tersistematis. Alhamdulillahnya Kamu lancar, butuh optimal support semua. cewek ya. Ya, saling membutuhkan, Pak. Saling mengisi. membutuhkan. Iya kan, Biasanya Mas? gitu ya. Emang gitu kan, Mas ya. Jadi Iya. kalau emang nggak mungkin ada ketua tanpa wakil kan, Mas ya. Betul. Benar, harus saling berbagi ya, Iya, berbagi tugas. Jadi gitu ya cara Iya, ngatasinnya. itu, cara Ada ngatasinnya. kekosongan terus dibuka untuk ada Pengganti. penggantinya. Oke. Baik, kalau Ibnu nih sempat ada konflik nggak selama melaksanakan proker atau apa, terus caramu mengatasinya gimana waktu itu? Oke, untuk konflik Pak ya, manajemen konflik internal ya organisasi. Memang di sini komplit ya, kita belajar organisasi ini kita harus mengerti dulu latar belakang atau foundation organisasi masing-masing. Goalsnya apa? Jadi jangan sampai overlapping, jangan sampai yang bukan tupoksi Anda kerjakan. Nah, itu sih. Ya kan? Itu, Mas. Nah, itu Yang jadi bisa nggak jadi optimal. faktor, menjadi salah satu faktor yang memicu konflik. Oh, Oke. Itu, ya Kerjanya kan? orang jangan dikerjain. Tuh, ya kan? Karena memang Anda terlalu inisiatif ya. Komunikasi ya Betul, intinya. Pak. Merembetnya ke komunikasi. Jangan didiemin, nanti Betul, Pak. ngomong di belakang nggak ketemu nanti. Ya, kadang ya sudah ngomong di depan, tapi di belakang tetap gitu biasanya. Nah, itu untuk konflik-konflik lagi contoh beberapa dulu ada namanya event Politeknik Ubaya Vagansa. Nah, saya menjadi koordinator si acara. Itu tahun berapa ya? 2014 atau 15 saya lupa, Pak. Ketuanya siapa ya? Ketuanya dosen sih, kalau waktu itu dosen ya, dosen. Masih dosen, Mas ya. Dosen masih dosen. Bintang tamunya siapa waktu itu, ingat nggak? Bintang tamunya yang kalau Kan saya biasa- memasuki 2 generasi Politeknik Ubaya Vagansa. Yang pertama, jilid pertama sendiri adalah Belingsatan. Kalau teman-teman bisa searching ya. Iya, grup band ya. Grup band Belingsatan, ya kan? Yang Kedua kalau nggak Dodit, salah ingat nggak? Dodit. Ya, Dodit. itu ketuanya siapa ya? Saya lupa, Pak. Oh, iya Pak iya. Selamat sendiri. Iya iya, Pak Selamat ya. Saya Iya, lupa waktu itu. itu ngundang Dodit. Saya Iya, ingat iya. banget Ibnu ini waktu itu yang masang banner gede banget itu sampai naik ke atas sama, Kanopi, Pak. sama Tommy ya waktu itu. Itu saya berdoa banget, ya ampun ini banget, teknis banget gitu ya. Iya, Pak. Sampai di atas tuh mungkin teman-teman di atas Kanopinya TU kanopi di tiang Oh. dekat lapangan basket itu loh. paling setinggi. Itu Ibnu naik ke atas dan yang ngeri-ngeri itu saya gitu. Semoga nggak apa-apa. Security itu sampai datang loh, Ip. Pak, Iya. kok dibolehin, Pak? Kok dibolehin? Gak apa-apa, Pak. Insya Allah aman ya. Terus dibantu Tommy. Ini mungkin Tommy lagi nonton juga. Ingat banget saya waktu itu. Oke. Jualan tiket ya, Ip ya. Iya, Pak. Jualan tiket juga. Terus Karena banyak eventnya. sampai tidur di sini. Iya, online offline ya waktu Iya, itu. itu Makasih ya itu waktu itu dibantuin. Oh iya, Pak. Banyak sekali kenangannya. Nah, itu manajemen konfliknya ya memang kita menghadapi tamu, ya kan? Tamu atau partisipan dari memang seluruh penjuru SMA se-Jawa Timur. Nah, itu Tuh, tantangannya itu. Ya siapa lagi yang kalau tidak menghandle kita? Kan kita sudah dipilih ya kan. Pada situ pemilihan, Pak ya. Iya. Panitia ya. Panitia Seleksi di ya, Pak ya. interview. Seleksi ya. Ada yang lolos, ada yang enggak. Betul. Nah, seleksi. Nah, di situ saya diberi mandat untuk menjadi koordinator si acara yang dimana dari si acara itu memiliki lomba-lomba yang berbagai macam. Yang Online memang offline waktu itu. iya, betul. Yang memang diikuti teman-teman SMA ya, teman-teman SMA se-Jawa Timur. Nah, pada saat konfliknya ya pas futsal itu, Pak. Ya, itu. Selalu ya. Iya. Ini jagoan futsal nih. Dulu cabang olahraganya apa aja, Mas? Lombanya. Yang paling menggembarkan sih memang futsal sih. Futsal. Paling menggembarkan. Basket itu nggak ada ya waktu itu. Basket. Ada tapi sedikit ya pesertanya. Iya, ya, iya, lebih sedikit. yang futsal sih, Pak. Futsal. Futsal itu malah kita nggak hanya pemainnya ya kan, pasti ada supporternya juga. Iya. Nah, supporter ada lagi itu. Tantangannya ada lagi. Nah, seperti itu. Nah,
Di situ sampai sempat ini ya ricu ya, sampai kita memanggil bantuan teman-teman Menwa untuk menjadikan keamanan juga di sini. Nah, kita koordinasi semua setiap hari kita lakukan briefing evaluasi yang dimana memang ada salah satu kelolosan ya kan, kelolosan ricuh ya kan, ricuh memang tidak sependapat dengan wasit contohnya, sependapat dengan wasit yang sana nggak adil gitu ya nggak adil lah, fair intinya play. nggak fair play atau dirasa ya kan, tanda kutip dirasa. Nah, akhirnya ya masuk ke ruangan ini sebelahnya toilet ini TU itu dulu. Nah, itu ada ruangan yang buat kita technical meeting juga. Di situ kita diplomasi ya kan, kita caranya gimana, harus win-win solusinya gimana, seperti itu cara mengatasinya. cara mengatasinya. Jadi kangen ya masa-masa itu. Iya Pak, kangen sekali. Terus ada juga konflik apa? Jadi pingin. Pawang hujan. Kenapa itu Mas? Ya karena Selamat. lapangan kita outdoor kan, outdoor. Di Jadi waktu musim ada yang hujan. nyaranin ya, ada yang nyaranin pakai Mbak Rara. Itu beneran nggak hujan apa? Hujan Ya ya. tetap hujan, tetap hujan. Jadi kita harus kembali ke yang atas aja deh. Iya. Ya, Tapi itu. waktu itu udah. panitianya banyak nggak Pak Mas? banyak. Nah Banyak. itu masalah juga sih di tahunku. Soalnya di tahunku ini kan mahasiswanya dikit banget. Apalagi di tahunku masih lumayan 80-an sekitaran segitu. Untuk yang bawah itu dikit banget, 53 bayangin. Nah itu kan ya jadi permasalahan juga kan. Soalnya SDM untuk ya. SDM-nya pembagian untuk ke ormawa-ormawa Panitia ya. panitia itu sulit banget sih Mas. Oke. Jadi setiap ormawa itu kesannya rebutan gitu Mas. Kesannya rebutan buat Ngerjain proker masing-masing. membernya masing-masing gitu. Ya oke. Bukan prokernya, lebih ke membernya. Jadi Nggak boleh anggotanya ikut gitu gitu. loh Pak. Ya itu. Siap. Menurut saya ya, itu kalau rebutan hati malah positif. Artinya semangat ya. Berarti itu ya. Anda partisipasi dong. Ah, Iya kan? Berkontribusi lah. Berarti Anda tertarik dong, bukan cuek malah, bagus malah. Dan yang kedua, malah dimaksimalkan. Malah justru malah menjadi keuntungan teman-teman 53 orang ini. Karena apa? Ya semakin sedikit dong kompetitor Anda. Oh iya. Iya nggak sih? Kesempatan untuk Benar. belajarnya lebih besar. Iya, ya nggak ada lagi contoh Gilbert, nggak ada Gilbert lain kan. Iya. Nah seperti itu. Justru malah ini adalah kesempatan teman-teman yang adik kelasnya Mas Rahmat bisa belajar lebih maksimal daripada Mas Rahmat. Oh. Iya nggak sih? Iya Ya sih, jadi benar. malah siapa lagi aktornya kalau nggak sampean, ya kan? Semakin struggle semakin dapat pelajarannya ya Mas. Contoh kalau mau bisnis, Hah, semakin sedikit kompetitor kan semakin enak kan? benar sih. Ya ini Oh, seperti itu. Analogi yang bisa dipakai itu ya Mas ya. Aturan mainnya. Aturan. Ya semakin banyak kompetitor, contoh nanti kalau teman-teman menjadi apa ya, nanti coba lowongan ke ngelamar apply ke BUMN, pasti kompetitornya satu Indonesia ya kan. Sangat banyak. Nah kalau yang ini ruang lingkup yang ini ya kan 63 ini ya maksimalkan, justru malah Anda nggak punya kompetitor, maksimalkan itu. Malah kalau rebutan itu tadi malah bagus sekali itu malah itu sih. Tapi untuk yang ormawa-ormawanya gimana Mas? Biar lebih kan pastinya ada kekurangan-kekurangan sumber daya itu Mas. Nah, itu mengatasinya gimana? Kalau di saat yang seperti ini memang tidak menutup kemungkinan untuk dobelisasi. Oh, harus seperti itu ya emang. Iya. Contoh kayak multitasking. Contoh kayak Gilbert ini, nggak mungkin cuma satu. Kayaknya Gilbert dari tadi di-mention Di- terus. Iya. Saya nanti penonton podcast. Iya boleh. Gilbert boleh masuk lah nanti Iya, ya. Iya. Karena betul. banyak hal mau Appreciate lah. ngomongin apa? Futsal bisa, Videografi. video, foto, ngeduta. Iya. Terus Multi talent lah Pak. banyak banget. Iya. Yang mana sih Gilbert nanti kita ini ya undang di sini. Iya. Jangan lupa ya Bud ya. Oke. Nah seperti itu. Jadi untuk Ormawa sendiri memang sebetulnya komunikasi sih. Ya, kita mungkin akan ada chapter 2 nih, harus ada chapter 2. Bener, Ini satu pertanyaan terakhir dari Radit nih. Untuk Mas Ibnu dan Mas Rahmat ya. Mm-mm. Kira-kira memberikan semangat atau motivasi untuk teman-teman di sana untuk mengikuti atau masuk ke dalam ormawa-ormawa di kampus. Mungkin Untuk ajakan Mas ya. Rahmat dulu Iya. gimana? Ya
apa ya? Jadi jangan terlalu fokus hanya pada akademis aja, tapi fokuslah sama organisasi non akademis. Jadi kalau kalian ikut non akademisnya bisa mengembangkan skill soft skillnya, berkomunikasi, banyak skill yang faktor X yang nggak berekspek dapat itu tiba-tiba kok tiba-tiba dapat gitu. Itu sih Pak, ada banyak kejutan di sana, pengalamannya di sana. Okay. Jadi jangan lupa ikut ormawa. Betul. Kalau dari Ibnu ada ajakan? Oke. Kalau dari saya memang pastinya banyak pelajaran ya, banyak nulis juga, banyak pengalaman juga. Nah teman-teman di sini yang memang belum bergabung atau belum join dengan ormawa, monggo silakan. Kalau memang ada open recruitment di ormawa manapun yang memang lingkupnya adalah di Ubaya, meskipun itu di Ubaya S1 atau yang di Poltek Ubaya, monggo bisa join, nggak ada ruginya ikut ormawa. Memang menyita waktu, pasti itu namanya ormawa, pasti menyita waktu. Tapi dengan menyita waktu itu teman-teman bisa belajar time management ya? Betul, banyak yang tadi yang diulas ya. Iya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Ibnu dan Rahmat, para Sama-sama. gubem ya. Tidak ada mantan gubem kayaknya. Enggak ada, Pak. Jadi kan akan terus gubem untuk angkatannya Keluarga. masing-masing. Keluarga. Penerus. Oke, Iya. terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama Bapak. Sebelum ditutup mungkin kita bareng-bareng tagline-nya dulu podcast ini. Masih ingat? Oke. Win the market. 1, 2, 3. Win the market with digital business and marketing with us. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you.